Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memasang receiver TV digital dari Tanaka. Untuk review lengkapnya sudah saya buatkan videonya, silahkan klik link pada deskripsi video ini ya teman-teman. Yang perlu dipersiapkan adalah pertama adalah receivernya, kemudian karena saya pakai TV LED yang terbaru, saya pakai kabel HDMI. Untuk receiver ini, TV digital ini, DVB nya itu sudah mendapat satu buah kabel RCA ya, tapi untuk HDMI nya itu tidak termasuk, saya beli sendiri. Untuk review lengkapnya silahkan klik link video pada unboxing Tanaka ini. Untuk isinya saja teman-teman, secara singkat saya jelaskan kembali sebelum saya memasang receiver ini. Saya buka dulu ya teman-teman. Ya, ini di dalamnya ada sebuah remote, kemudian ada kabel RCA, tapi ini tidak saya bawa. Di dalam box ini ya akan mendapat satu buah buku petunjuk, kemudian satu unit receivernya, dan tadi ada satu kabel RCA ya teman-teman. Jadi selain remote, unitnya, kemudian kabel RCA nya itu ada dalam satu box ini. Untuk review singkatnya teman-teman, untuk bagian depannya ini ada tombol standby ya teman. Ini tombol standby saja, bukan on off. Kemudian di sini ada tombol volume naik dan turun, kemudian CH plus dan minus, tombol menu, dan oke. Untuk bagian depannya di sini ini sudah support HDMI teman-teman, kemudian TV digital, bisa untuk memutar video format MPEG-4, kemudian untuk USB ini bisa memutar video atau MP3 dari USB bisa, kemudian ada EWS, Early Warning System. Ini adalah untuk sistem peringatan dini, misalkan terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Itu ada pemberitahuan dari satelit langsung ke receiver kita teman-teman. Ini bagian depannya. Untuk boxnya sendiri atau bahannya sendiri ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Ini atas bawah semuanya plastik. Bagian belakangnya di sini ada input untuk kabel antena ya, input kabel antena UHF, kemudian ini outputnya, jadi bisa untuk paralel ya, jadi ini bisa masuk ke TV lagi manakala kita tidak memakai receiver ini. Input dan output, kemudian ada port HDMI, ini bisa digunakan bagi teman-teman yang TV-nya sudah support HDMI. Kemudian di sini ada port 2 USB. Yang pertama ini USB bisa digunakan untuk receiver WiFi ya, jadi ini bisa untuk WiFi, nah bisa untuk YouTube-an receiver ini. Kemudian satu lagi port USB ini untuk flash disk, bisa memory card ya, jadi kita bisa menyimpan siaran yang kita tonton, bisa disimpan, atau bisa memutar video dari flash disk atau memori yang kita tancapkan pada USB ini. Kemudian manakala teman-teman bila TV-nya belum support HDMI ya, misalkan TV-nya masih TV tabung, kita bisa menggunakan kabel RCA. Ini ada outputnya dalam bentuk RCA, yang kuning ini untuk videonya, kemudian yang putih dan merah ini adalah untuk audionya. Lah, ini adalah untuk audio tersendiri ya, digital, ini audio digitalnya. Kemudian di sini ada tombol on off manakala kita tidak menggunakan receiver ini dalam jangka waktu yang lama, jadi mati total. Kalau yang di depan ini tombolnya hanya standby saja tapi masih menyala, tapi kalau di belakang ini akan mati total ya teman-teman. Itu gambaran singkatnya untuk receiver Tanaka ini teman-teman. Mari kita coba memasang receiver ini pada TV LED ya, dengan menggunakan kabel HDMI teman-teman. Yuk kita lihat cara memasangnya. Untuk pemasangan receiver Tanaka ini pada TV cukup mudah sekali teman-teman. Kebetulan saya di sini punya TV LED LG ya, 24 in, kemudian di sini juga sudah support HDMI.
Cara pemasangannya gampang sekali teman-teman. Ya, di sini ada kabel antena yang masuk ke TV, kita nanti cabut, kemudian kita masukkan pada input yang ada pada receiver ini. Kemudian ada kabel HDMI ini kita pasangkan pada TV, kemudian kita masukkan pada receiver ini, dan kabel powernya kita masukkan. Cukup mudah teman-teman. Nanti saya praktekkan langsung ya. Nanti saya ini cabut, kemudian saya pasang HDMI-nya. Ya teman-teman, ini sudah saya pasang semua ya. Kabel antena sudah saya pasang pada receiver, kemudian kabel HDMI juga sudah saya pasang, tombol power juga sudah saya pasang. Tinggal kita nyalakan ya. Untuk TV-nya kita nyalakan dulu. Kemudian untuk receivernya di sini ada tombol on off di belakang, kita nyalakan. Ya. Untuk tampilan pertama kayak begini teman, ya on. Di sini belum ada sinyal otomatis karena masih baru ya teman-teman. Perlu kita setting nantinya. Nah untuk TV kita setting inputnya atau masukannya. Kita pilih masukan untuk HDMI ya, karena saya menggunakan input HDMI. Ya, untuk tampilan awal dari receivernya adalah panduan instalasi. Di sini kita memilih bahasa ya. Kemudian country, region atau negara kita pilih Indonesia. Kebetulan di sini saya pilih kotanya adalah Suradadi, Tegal, dan kode posnya adalah 52182. Teman-teman nanti bisa pilih ya dengan menggunakan remote yang ada pada receiver ini. Jika teman-teman sudah memilih lengkap bahasa, negara, kota, dan kode pos ya, kita klik ke atas ya bagian Indonesia ini, kemudian kita klik OK selanjutnya. Nah, di sini akan ada sistem TV otomatis. Kita pilih resolusinya adalah 1080i. Ini bisa kita pilih teman-teman, tergantung keinginan teman-teman, masukkan ya. Ini paling rendah 576, kemudian aspek rasionya kita pilih otomatis. Kemudian klik lagi OK. Ya, di sini ada model scan. Kemudian kita klik lagi ya. Nah, ini teman-teman sedang mencari sinyal atau channel TV digitalnya. Di sini ada dua ya teman-teman, nanti bisa muncul TV digital sama radio digitalnya. Barangkali di kota teman-teman ada siaran radio digitalnya. Kita tunggu dulu ya teman-teman, scan. Ya, ini teman-teman sudah dapat 4 channel TV digital. Kita tunggu sampai 100% dapat berapa channel digital. Ini sudah nambah lagi jadi 7 channel. Ya, sekarang sudah dapat 12 channel TV digital. Ya teman-teman, ternyata untuk di daerah saya itu hanya mendapatkan 12 channel TV digitalnya teman-teman. Kita cek satu persatu ya teman-teman untuk channelnya. Ya, teman-teman bisa mengecek ini pada daftar siaran TV ya. Di sini saya dapat SCTV HD, Indosiar HD, kemudian O Channel HD, Mentari TV HD, Mahana Channel TV ya. BNTV, Metro TV, Trans TV HD, CNN Indonesia HD, Trans 7 HD, CNBC HD Indonesia HD, Kompas TV ya. Hanya mendapatkan 12 channel TV untuk daerah saya. Perlu diketahui teman-teman, untuk masing-masing daerah ya, itu untuk siaran TV-nya berbeda-beda. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, mungkin channel TV-nya sampai 40 TV digital. Kalau di daerah saya mungkin karena ini daerah pelosok kecil ya, jadi hanya dapat 12 TV digital. Mungkin teman-teman juga kalau menggunakan receiver yang parabola mungkin
dapat channelnya lebih banyak lagi, karena kebetulan receiver saya hanya untuk antena UHF saja, tidak support untuk parabola, baik itu parabola mini maupun parabola jaring. Ya teman-teman, itu untuk channel-channel yang ada di daerah saya. Ya, itu cara setting teman-teman untuk receiver Tanaka ini. Mungkin itu saja teman-teman review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.